Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ketika menciptakan manusia, Tuhan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Makna segambar dan serupa dengan dirinya mirip sekali dengan fungsi patung yang ditempatkan oleh penguasa kerajaan di Timur Tengah kuno yang menaklukkan daerah tertentu, sebagai simbol perwakilan sang penguasa di daerah kekuasaannya. Patung-patung itu sebagai kepanjangan tangan dari sang penguasa yang berada di ibu kota kerajaan yang jauh dari daerah tersebut. Manusia ditempatkan sebagai perwakilan Tuhan di bumi untuk mengolah berbagai potensi yang disiapkannya di bumi. Manusia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memelihara bumi. Karena itu, setelah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, Tuhan bukan meminta manusia untuk bersantai dan melihat-lihat bumi beserta segala isinya. Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman. Tuhan menempatkan manusia di bumi untuk bekerja. Dengan demikian, bekerja bukan hanya sebagai upaya untuk bertahan hidup, tetapi menjalani hidup yang benar-benar manusiawi sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Bekerja merupakan kebutuhan dasar manusia, sebagaimana makanan dan minuman. Itu sebabnya jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sebagaimana Tuhan merubah bumi yang belum berbentuk dan kosong menjadi bumi yang teratur dan tertib, Tuhan juga memberikan tugas kepada manusia untuk mewakilinya dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban di dunia. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya, walau segala sesuatunya sungguh amat baik, bukan berarti setiap hal yang ada di bumi berupa sesuatu yang siap saji. Tuhan menciptakan berbagai hal yang ada di bumi berupa potensi besar yang belum tergali. Karena berupa potensi, maka harus diusahakan dan diolah menjadi sesuatu yang memberikan kegunaan yang lebih besar bagi manusia. Dengan mengolah berbagai potensi yang ada di bumi menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi manusia, maka tujuan penting dalam bekerja adalah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Ketika mengusahakan dan mengolah berbagai hal yang ada di bumi menjadi sesuatu yang memberikan manfaat lebih, manusia tidak boleh mengabaikan tugas berikutnya untuk memelihara bumi. Mengusahakan dan mengolah berbagai hal yang ada di bumi menjadi sesuatu yang memberikan manfaat lebih besar kepada manusia dilakukan dengan tetap menjaga supaya keadaan bumi tetap menjadi baik. Itu berarti pekerjaan tersebut juga harus memelihara manusia yang ada di bumi menuju keadaan yang baik. Yusuf yang difitnah istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara oleh Potifar menerima akibat langsung dari kesalehannya. Yusuf harus membayar harga atas komitmennya terhadap kebenaran Allah. Tetapi Yusuf tidak tenggelam di dalam ratapan memilukan yang menyesali perjalanan hidupnya yang menyesakkan. Yusuf mulai belajar menerima fakta bahwa dirinya tidak lagi berposisi sebagai pengelola aset Potifar, majikan Mesirnya, dan berada di dalam penjara di negeri asing dengan budaya yang sangat berbeda. Yusuf menerima fakta kehidupan itu dengan menyesuaikan dirinya sebagai tahanan. Yusuf tidak berdiam diri di dalam tahanan. Yusuf memberikan dirinya bekerja bagi kepala penjara. Yusuf mulai belajar bekerja di penjara dengan serius. Setiap hal yang dipercayakan kepadanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tugas kecil dikerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang dikerjakannya dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan memberikan kemauan dan kemampuan kepada Yusuf untuk bekerja dengan sungguh. Kemauan untuk mengerjakan dengan sungguh berarti kesediaan memberikan tenaga, pikiran, dan waktu cukup untuk mengerjakan tugasnya, bukan asal bekerja. Usaha berkelanjutan dan berdedikasi untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Kemauan untuk mengerjakan dengan sungguh setiap tugas yang memang menjadi tanggung jawab seseorang merupakan modal penting yang diperlukan setiap orang percaya dalam menghadapi situasi yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Tuhan memberikan kemampuan kepada Yusuf yang terbiasa bekerja sejak muda dan mau bekerja dengan baik menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf yang membuatnya berhasil menyelesaikan segala tugasnya terlihat oleh kepala penjara. Sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Sebelumnya, ketika bekerja bagi Potifar, Yusuf diangkat pejabat tinggi Mesir itu menjadi tangan kanannya dalam mengelola seluruh asetnya. Sekarang, kepala penjara mengangkatnya menjadi pengelola seluruh tahanan. Ketika bekerja bagi Potifar, Yusuf naik jabatan dari seorang budak biasa menjadi pengelola dan penanggung jawab seluruh aset milik pejabat tinggi Mesir itu. Sekarang, ketika berada di dalam penjara, Yusuf naik jabatan dari seorang tahanan biasa menjadi orang yang mengurus seluruh tahanan. Bahkan segala pekerjaan yang harus dilakukan di dalam penjara, Yusuflah yang mengurusnya. Ketika orang setia dalam hal kecil, orang berhak atas hal yang lebih besar. Ketika orang mengerjakan dengan baik tugas-tugas kecil yang diberikan kepadanya, orang akan mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih besar. Ketika orang mengerjakan tugas dengan sungguh dan bertanggung jawab, keberadaannya berdampak baik kepada orang yang memberikannya tugas. Berbagai hal baik diterima kepala penjara melalui Yusuf. Melalui pekerjaan yang dilakukan Yusuf, kepala penjara yang tidak mengenal Tuhan bisa mendapatkan berbagai hal baik dari Tuhan. Itulah makna menjadi saluran berkat bagi orang lain, memberikan dampak baik bagi orang lain. Yusuf yang sebelumnya telah menjadi saluran berkat bagi pejabat tinggi Mesir yang mempekerjakannya, kembali menjadi saluran berkat bagi kepala penjara. Yusuf yang disertai Tuhan telah menjadi saluran berkat bagi kepala penjara Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Mutiara berkualitas akan tetap terlihat kemilaunya di dalam lumpur yang kotor. Orang percaya sejati akan tetap bersinar walaupun berada di dalam lingkungan yang dikuasai kegelapan dosa. Orang percaya sejati akan tetap memberikan pengaruh baik di dalam lingkungan yang tidak kondusif. Ketika Tuhan memiliki suatu rencana bagi anak-anaknya, Dia akan memakai berbagai macam cara untuk mempersiapkan anak-anaknya menuju kondisi yang dikehendakinya. Tuhan memakai masa penahanan Yusuf di penjara sebagai sarana untuk mempersiapkan Yusuf untuk tanggung jawab yang lebih besar. Tugas dan tanggung jawab untuk mengelola orang-orang yang menjadi tahanan itu dipakai sebagai sarana untuk mempersiapkan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola seluruh orang Mesir di waktu mendatang. Masa menjadi saluran berkat bagi kepala penjara Mesir itu dipakai sebagai sarana latihan menjadi saluran berkat bagi seluruh orang Mesir di masa mendatang. Karena itu, menata ulang hati dan pikiran kita dalam memandang pekerjaan harus dilakukan. Bekerja bukan sekedar sarana mendapatkan uang untuk bertahan hidup, tetapi merupakan sarana untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain yang memerlukan. Belajar untuk menjadi saluran berkat, bukan bejana berkat, dengan melayani orang lain supaya hidup dengan lebih baik lagi.